Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan gak kerasa kita udah di minggu keempat ya teman-teman. Minggu keempat di bulan Maret 2023, dan alhamdulillah kita sudah menginjak bulan yang kita nanti-nantikan ya teman-teman, yaitu bulan suci Ramadan. Dan sekarang sudah hari keempat ya teman-teman, keempat apa kelima nih. Alhamdulillah, gimana bulan puasa yang kita nantikan buat teman-teman semua? Lancar kan ya? Semoga kita semua selalu dilancarkan dalam segala hal. Dan semoga tentunya keuangan kita akan baik-baik saja. Amin, amin ya robbal alamin ya teman-teman. Nah, sebelum ke minggu keempat di bulan Maret, aku akan evaluasi dulu seperti biasa di minggu ketiga bulan Maret 2023 ya teman-teman. Nah, di sini aku catat dulu untuk aktual pemakaiannya. Itu untuk beras, groceries, dan listrik itu udah habis total. Kemudian untuk lauk pauk, alhamdulillah masih tersisa Rp2.000. Jadi total aktual pemakaiannya 98.000. Kemudian untuk pampers atau kebutuhan anak aku, yaitu pampers dan susu, itu juga udah habis total. Untuk internet itu 20.000 udah habis. Untuk uang jajan alhamdulillah masih tersisa 4.000. Kemudian untuk sedekah dan takjil itu habis total ya teman-teman. Dan aku salah penulisan, itu yang tersisa tuh uang jaga-jaga sebanyak 2.000 ya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi aktual pemakaian di minggu ketiga yaitu sebanyak 312.000. Alhamdulillah tabarakallah. Gak apa-apa ya teman-teman, mau tersisa ataupun enggak itu bukan patokan kita, karena yang terpenting itu kita nggak over budget. Nah, lanjut lagi seperti biasa, dari sisa budgeting aku langsung akan masukkan ke challenge 100 lembar. Alhamdulillah, akhirnya sekian lama aku nggak ngisi challenge 100 lembar ini, karena emang untuk tabungan challenge 100 lembar ini aku isi hanya dari sisa anggaran yang tersisa ya teman-teman. Jadi kalau misalkan aku ada penghasilan tambahan atau lain sebagainya, itu langsung masukkan ke tabungan kayak yang challenge 2.000, challenge 5.000 atau tabungan lainnya. Jadi kalau untuk challenge 100 lembar ini emang aku isi khusus dari sisa budgeting aja gitu ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ini dia udah terkumpul segini banyak, masya Allah tabarakallah, nggak kerasa ya teman-teman. Meskipun emang nominalnya cuman ada nominal 1.000 dan 2.000, tapi jika mereka dikumpulkan dengan teman-temannya, nilainya tuh akan masya Allah lumayan banget ya teman-teman. Bisa menambah budget kita atau bisa dijadikan untuk self reward kita. Nah, ini dia untuk budgeting di minggu keempat. Itu dia tadi trackernya ya, udah aku liatin, itu udah aku buat sebelumnya. Dan mungkin buat budgetnya sendiri atau income-nya sendiri itu masih sama aja seperti minggu-minggu kemarin, yaitu Rp350.000 per minggu. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bilang, lah mana cukup gitu, kok sedikit banget sih, lah kok gini dan lain-lain. Itu terserah, karena balik lagi setiap pemasukan dan pengeluaran rumah tangga itu jelas pasti berbeda. Dan mungkin teman-teman yang udah lama nontonin videonya aku sebelumnya pasti tahu kenapa income aku segini. Itu bisa teman-teman tonton lagi lah video-video sebelumnya biar teman-teman juga bisa lebih paham gimana kondisi aku sekarang. Nah, lanjut lagi kita budgeting ya teman-teman. Nah, ini dia uangnya udah aku siapkan, udah aku rapikan. Itu recehnya mudah-mudahan cukup ya teman-teman. Nah, lanjut lagi kita akan mengpos-poskan uangnya ke tempat masing-masing. Nah, ini dia part yang paling menyenangkan ya teman-teman menurut aku pribadi. Nah, lanjut di sini aku akan jelaskan lagi untuk kebutuhan beras itu per minggunya 20.000 per minggu. Kemudian untuk groceries masih sama budgetnya 50.000 per minggu. Untuk listrik itu budgetnya 15.000 per minggu. Nah, di sini untuk listrik aku belinya 2 minggu sekali ya teman-teman, karena untuk listrik ini aku masih
menyatu sama orang tua aku, jadi kadang bergantian ngisinya gitu. Nah lanjut, untuk lauk pauk budgetnya masih di angka 100.000 per minggu, dan alhamdulillah ini lebih dari cukup untuk keluarga kecil aku. Nah lanjut, kemudian ada untuk kebutuhan anak aku, yaitu untuk pampers dan susu, itu masing-masing sebanyak 25.000 atau jika disatukan 50.000 per minggu ya teman-teman. Nah, kenapa untuk budgetnya ini aku pisahkan, karena emang kadang untuk budget susu suka ada lebihnya. Kalau untuk pampers itu pasti habis total ya teman-teman. Jadi aku pisahkan aja. Dan kadang untuk susu juga aku belinya nggak sekaligus. Kadang cuman kayak 1 kotak atau dua hari sekali belinya cuma 1 kotak. Jadi gimana mood anak aku aja. Jadi nggak aku taktorkan juga kayak sehari itu harus 1 gitu, enggak. Jadi gimana kemauan anak aku. Nah lanjut, untuk tadi dana jajan itu 20.000 untuk minggu ini, kemudian untuk sedekah 15.000 untuk minggu ini. Lanjut lagi, untuk dana jaga-jaga itu 10.000 aja, mudah-mudahan bisa cukup ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ini dia budget terbaru ya di bulan Ramadan, yaitu ada takjil. Nah untuk takjil ini budgetnya 20.000. Nah alhamdulillah udah selesai nih teman-teman, aku isi dompet kecil aku, dompet mingguan aku ini udah terisi penuh alhamdulillah. Dan buat teman-teman gimana nih yang udah dibuatkan alokasi gaji dan yang baru mau mulai untuk mengelola keuangan rumah tangga, apakah sudah lancar atau masih over budget? Boleh komen di kolom komentar, dan aku ucapkan selamat untuk yang udah berhasil budgeting pertamanya, atau yang masih gagal, yang udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 5 bulan yang masih gagal. Aku ucapkan semangat, tetap semangat, jangan nyerah ya teman-teman, karena balik lagi semua nggak ada yang instan. Kita tuh harus belajar dari bawah, kita mulai gagal, kita coba lagi, gagal, kita coba lagi, gagal, kita coba lagi. Pasti nanti kita akan menemukan titik baiknya atau titik kesuksesannya. Nah ini dia lanjut setelah aku mengpos-poskan budget ke dompet mingguannya aku. Nah ini dia aku akan isi tabungan yang hanya ada 2 kategori, yaitu untuk kategori Idul Fitri dan challenge 5.000. Nah seperti janji aku ya teman-teman, untuk tabungan Idul Fitri ini mau goals berapapun akan aku akan aku bongkar ya teman-teman, karena aku akan belikan untuk kebutuhan Ramadan. Jadi maksudnya bukan dibelikan bahan-bahan Ramadan kayak buat di dapur aku ya teman-teman, khususnya ini tuh budget disiapkan untuk kayak kebutuhan Ramadan dan Lebaran juga. Jadi nanti aku akan belikan untuk kayak kebutuhan Ramadan, kayak marjan, mie instan gitu kan, kayak terigu, gula, terus beras dan lain sebagainya. Dan itu akan aku berikan sama kedua orang tua aku, untuk saudara-saudara aku yang lebih membutuhkan, untuk kakek nenek dan lain sebagainya gitu. Dan sebagian dananya juga jika ada sisanya, lanjut aku akan belikan untuk kebutuhan Lebaran, yaitu membuat kue kering dan beli paket gitu ya, paket daging sapi dan lain sebagainya. Nah ini dia alhamdulillah tabarakallah sudah terkumpul sebanyak 800.000. Masya Allah, gak kerasa ya teman-teman, meskipun aku telat buat tabungan Idul Fitri ini, tapi gak apa-apa, segini juga udah alhamdulillah dan udah bersyukur. Dan pelajaran untuk tahun depan harus lebih giat lagi nabung untuk dana Idul Fitri ini ya teman-teman. Nah buat teman-teman juga nih yang masih belum juga mengumpulkan untuk tabungan Idul Fitri, ayo kita mengumpulkan di selama bulan Ramadan ini. Bisa aja kok kalian ngumpulin sehari 5.000 dalam bulan puasa ini nih, buat THR ke sanak saudara atau buat kebutuhan Ramadan. Jika terkumpul full dalam 1 bulan itu, jika kita menyisihkan sebanyak 5.000 per hari, insya Allah akan terkumpul sebanyak 300.000. Nah itu kan lumayan
lumayan ya teman-teman, bisa untuk kebutuhan hari raya Idul Fitri nanti, bisa untuk THR ke sanak saudara, atau bisa untuk kebutuhan bulan Ramadan kayak kue kering dan lain sebagainya. Itu masih bisa. Yuk teman-teman jangan nyerah, dan teman-teman jangan insecure juga nih buat teman-teman yang penghasilannya harian atau enggak tetap. Itu tetap bisa nabung kok. Mau kita penghasilan bulanan, mau kita berpenghasilan mingguan, harian, bahkan tidak tetap, itu kita semua tuh bisa nabung. Yang terpenting itu yang pertama adalah niat yang kuat dari hati kita. Kita niat nggak nih buat buat nabung, atau bahkan kita udah niat tapi kita tuh belum bisa konsisten. Nah, jadi kuncinya menabung itu yang pertama itu niat yang kuat, dan yang kedua konsisten. Konsisten tuh kayak gimana sih Bun? Nah, konsisten tuh ya seperti itu tadi aku jelaskan, nabungnya tuh harus rutin, meskipun hanya seminggu sekali nabung, gak apa-apa, yang terpenting kita tuh harus nabung seminggu sekali. Nah, jadi kita tuh harus terapkan. Atau misalkan kita mampunya tuh nabung 1.000 Bun sehari, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan balik lagi kita bisa konsisten, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tadi untuk budget tabungan Idul Fitri itu uangnya udah aku pisahkan ya teman-teman ke dompet khusus, nanti aku akan belanjakan. Nah, tadi untuk uang slipnya itu nanti aku akan cairkan. Asik. Cairkan maksudnya uangnya tuh ada di ATM ya teman-teman. Jadi nanti aku akan ambil di ATM, dan setelah itu baru aku belanjakan gitu ya teman-teman. Nah, ini dia untuk yang terakhir, yaitu isi tabungan challenge 5.000 ya teman-teman. Nah, aku isi minggu ini 10.000 atau 2 lembar. Nah, alhamdulillah ini sudah terkumpul sebanyak 20 lembar. Alhamdulillah. Meskipun nabungnya nggak aku juga belum rutin nih teman-teman nabung untuk challenge ini, tapi seenggaknya aku bisa terus menabung walaupun nggak nentu nabungnya gitu ya teman-teman. Yang penting balik lagi, kita harus nabung sesuai kemampuan kita ya teman-teman. Nah, untuk challenge yang 2K itu kemana ya Kak? Nah, itu aku udah finish ya teman-teman. Jadi nanti aku akan fokus dulu ke challenge 5.000 ini. Jika challenge 5.000 ini udah selesai, baru nanti aku akan lanjut lagi ke challenge yang lain. Nah, mungkin segini aja video yang dapat aku sampaikan. Gak kerasa nih teman-teman, kita udah di akhir video aja. Mohon maaf jika ada salah kata, karena aku hanya manusia biasa, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.